Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warrabitu. Wa qala aydan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal zu' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasyamarati wa basyiril sabirin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda agung yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM beserta pengurus, yang saya hormati para jemaah yang hadir pada kesempatan ini, yang alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dan Allah masih beri kesempatan buat kita dalam thalab ilmu. Ini merupakan salah satu keistimewaan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk mencari ilmu, yang dimana duduk kita di tempat yang dimuliakan Allah dalam rangka thalab ilmu. Ini salah satu duduk untuk menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Karena tidak ada duduk yang akan menghapus dosa, yaitu duduk kita di tempat mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sabar. Karena dalam sabar itu kita suka bisa berbicara sabar ya gitu. Jadi kayak gitu kan, sedikit-sedikit sabar gitu, sedikit-sedikit sabar gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warrabitu. Itu disuruh gak kita untuk bersabar? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan dari Allah buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Isbiru, ini fi'il amar, semata-mata perintah. Isbiru, sabar kamu semua. Wassabiru, sabar kamu semua. Warrabitu, siap siagalah kamu semua. Cuman dalam sabar itu terbagi tiga. Sabar itu terbagi tiga, kata ulama. As-sabiru yanqasimu ala qismaini. Sabar itu terbagi tiga bagian. As-sabru ala ta'at, was-sabru alal musibati, was-sabru alal maksiati. Jadi sabar terbagi tiga. Satu, sabar terhadap ta'at. Dua, sabar terhadap musibah. Tiga, sabar terhadap maksiat. Bagaimana realisasinya sabar terhadap taat?
Kalau kita sholat ada yang mau apa maksain kita sholat? Itu pasti maksain, nggak ada yang mau sama ibadah. Saya pengen mau sholat, nggak ada. Tapi maksain kita sholat, maksain kita ngaji. Gitu. Ini kalau nggak kita maksain sore ini, gitu, pasti kita halangannya banyak. Gitu. Betul nggak? Gitu. Kalau menuruti nafsu sekarang ini, mendingan di rumah sambil nyeduh kopi sama rokok sambil nonton, mendingan duduk di sini. Kalau menuruti nafsu, mending sambil ngopi ya. Tapi kita sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tolak ilmu. Maksain ini sabar dalam taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk ibadah mah nggak ada yang mau itu, tapi kita bisa maksain, bisa ngelaksanain itu. Kita sobar dalam sholat berjamaah, sobar dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu, sobar dalam mencari nafkah. Itu sobar terhadap taat. Yang kedua, sobar terhadap musibah. Ketika kita diberikan musibah, cobaan, godaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah diberikan oleh Allah itu, badan kurang sehat, diberikan penyakit, diberikan macam-macam musibah banyak kan, termasuk anak tidak soleh gitu. Itu musibah kan. Kita misalkan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh ngaji nggak mau, disuruh belajar nggak mau, disuruh sholat apalagi, disuruh istilahnya sama kita, suruh ini disuruh itu, nggak mau, nentang terus. Musibah nggak buat kita? Buat orang tua itu musibah. Itu. Tapi kita sobat dalam diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sobar dalam maksiat. Itu yang lain itu di sore ini ada yang kesana, ada yang kesini, masih maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita ada di tempat pengajian. Ini menahan hawa nafsu ini sangat besar rintangannya. Ini maksiat itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita kendalikan hawa nafsu kita begitu, terus kita ada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu keistimewaan dari Allah yang diberikan terhadap kita. Jadi sobar itu terbagi berapa? 1, sobar terhadap, 2, sobar terhadap musibah, 3, sobar terhadap maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal zu' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Walanabluwannakum, Allah mencoba, memberikan ujian bagi kita semua, bisai'in, dengan bermacam-macam perkara. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian terhadap kita, bisai'in, dengan berbagai macam perkara, dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Minal khawfi, diberikan ketakutan, takut besok tidak anak-anak
dan istri tidak makan, takut besok pekerjaan kita di PHK gitu. Takut besok itu kehilangan pekerjaan, takut untuk kedepannya kita hilang harta kita. Itu ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, salah satunya diberikan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ju'i, diberikan kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, diberikan kekurangan dalam harta kita. Yang tadinya kita pemasukan itu per hari 1 juta, sekarang mah cuma 100.000. Yang tadinya kita per hari itu dapat 100.000, sekarang mah cuma 50 gitu. Itu salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya bisnis kita itu lancar, sekarang mah mandek. Yang tadinya usaha kita itu banyak untungnya, sekarang boro-boro untung. Kembali modal aja juga udah alhamdulillah gitu. Sekarang semakin menurun dalam penghasilan kita, semakin menurun dalam usaha kita, semakin berkurang dalam bisnis kita, diberikan kekurangan terus-terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi, badan kita diberikan sakit, badan kita semakin melemah, badan kita semakin kurang fit. Wassamaroti, susah untuk mencari buah-buahan. Wabassiris sabirin, nah ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ketakutannya, banyak kelaparannya, kekurangan masalah sandang pangan, dan ketakutan dalam jiwa raga kita, wabassiris sabirin, maka jalan satu-satunya kita lapangkan dada terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar gitu. Jadi jalan satu-satunya ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabarlah gitu. Itu jalan satu-satunya gitu. Apa lawannya sabar? Itu lawannya sabar apa? Ngarasula gitu. Ngarasula itu apa ya? Itu pokoknya kurang sabar lah gitu. Berarti lawan sabar itu tidak sabar, itu anak itu namanya gitu. Lawan sabar itu tidak sabar, pokoknya gitulah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ada enggak pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ujian, diberikan cobaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita itu sabar gitu. Istri kita marah-marah ketika kita pulang kerja habis capek, pas datang ke rumah dimarahin, kita cuma usap dada gitu, sabar gitu. Anak kita ngambek, anak kita wah pokoknya gitu. Tapi kita bisa menahan amarah, bisa menahan daripada cobaan tersebut. Ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar dalam segala hal, dalam segala musibah, atau sabar dalam segala taat, atau sabar dari maksiat. Imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketika kita sabar, as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, maka Allah akan memberikan ganjaran, pahala, hadiah yang tidak ada hitungannya. Saking banyak-banyaknya pahala, saking banyak-banyaknya hadiah bagi orang yang sabar dalam segala hal, baik sabar dalam taat maupun sabar dalam musibah atau sabar dalam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata
Al-Imam Suhaib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azaban li amril mu'minin inna amrohu kulluhu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kagum terhadap perbuatannya orang-orang mukmin gitu. Rasulullah kagum terhadap perbuatannya orang mukmin. Kenapa? Inna amrohu kulluhu khair. Karena setiap perbuatan orang-orang mukmin itu bagus. Saking setiap perkara yang diperbuat oleh orang-orang mukmin itu baik, bagus, maka Rasulullah itu kagum Rasulullah terhadap orang mukmin dengan dua perkara. Mana? Ida asobatku syarra'u syakar wa in asobatku dorra'un sabar. Rasulullah itu kagum terhadap orang mukmin itu dengan dua hal. Mana? Ida asobathum sarra, apabila menimpa diberikan terhadap orang-orang mukmin, diuji ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang berlimpah, brok di juru, brok di pantok, balatak di tengah imah gitu. Kalau kata Sunda, banyak harta, rumah bagus, mobil Pajero teh pajejel di jero gitu. Gitu. Anak soleh dan soleha, berprestasi semua, pada soleh semua, istri kita taat nurut terhadap kita, diberikan harta serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asobatul sorro sakar, kita bersyukur terhadap Allah. Itu seorang mukmin apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan rizkinya, keleluasaan dalam kehidupannya, serba diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia bersyukur terhadap rizki, terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap si mukmin tersebut. Sakaro, syukuran, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah juga kagum seperti gini. Orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang berlimpah, misalkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin diberikan harta yang banyak, harta yang berlimpah, setiap hari sholat berjamaahnya nggak ketinggalan, setiap hari baca Qur'annya terus menerus, setiap hari berbuat kebaikannya gitu, selalu terus berjalan, ngaji masih oke. Nah, maka Rasulullah itu kagum terhadap orang mukmin yang ketika Allah berikan keleluasaan rezeki tapi tidak tinggal ibadah terhadap Allah. Pengen nggak kita seperti itu? Tapi yang paling disayangkan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin yang kecil gitu, orang yang dimana Allah Subhanahu wa taala diberikan kekurangan masalah rezeki serba kekurangan, sandang pangan serba kekurangan, lalu ia meninggalkan ibadah terhadap Allah, jauh dengan Allah, itu Rasulullah sangat sedih. Karena apa? Rugi dunia akhirat. Mendingan atau kita berharap walaupun kita di dunia serba kekurangan, serba sederhana, cuman ala kadarnya, kalau kita beribadah terhadap Allah mah mendingan ada harapan. Betul nggak? Kalau kita nih semasa hidup
ya ngaji masih berjalan, sholat yang 5 waktu tidak ketinggalan, diberikan harta cuman ala kadarnya, cuman tuhya itu waktu butuh ayah gitu. Maka kita mau berdoa terhadap minta kepada Allah itu harta itu tuhya wala tuhse, itu waktu butuh ayah ulah hara rese gitu. Itu walaupun kita misalnya setiap hari berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi, itu tapi dilandasari dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita capek hidup di dunia gitu, mudah-mudahan aja kita minta kepada Allah kita disenangkan ketika masuk alam kubur, kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangkan di hari kiamat gitu, dengan berharap kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Agak mendingan gitu. Gitu. Kan kita selalu minta kepada Allah setiap penghujung doa, apa yang kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabbana atina, ya Allah aku minta kepadamu fid dunya hasanah. Di dunia itu diberikan kebaikan. Mana kebaikan di dunia itu? Diberikan rezeki yang cukup, diberikan anak yang soleh, diberikan badan yang sehat. Bahagia gak? Itu bahagia gak kita ketika oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki cukup, badan sehat, keluarga pada saleh, untuk dengan tetangga kita akur, kita rukun, bahagia gak? Pasti bahagia gitu. Tapi sebaliknya ketika oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu rezeki serba kekurangan, badan sakit-sakitan mulu gitu. Itu anak istri enggak nurut, istri ambek-ambekan terus memang. Karena apa? Karena kurang gitu. Nah, maka ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah aku berikan di dunia ini dengan segala kebaikan, anak yang soleh dan soleha, rezeki serba kecukupan, kehidupan serba mapan, kehidupan serba cukup gitu. Terus setiap permintaan kita dikabulkan, pasti kita mendapatkan kebahagiaan di dunia gitu. Wa fil akhirati hasanah, dan ketika di akhirat nanti aku juga sama minta kebaikan. Mana? Diampuni segala dosa, masuk kubur menang rahmat dari Allah, masuk kubur mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat nanti kita diselamatkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan sering kita baca itu di buku doa, disebutnya doa apa itu? Doa sapu jaga, disapu semua untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Bedakan doa itu ada doa untuk dunia saja, seperti Allahumma anta rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ghairi masaqatin wala ta'abin. Itu doa hanya minta apa? Hanya minta rezeki, hanya minta untuk kebutuhan di dunia. Tapi doa sapu jaga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya ke bawah, akhiratnya pun juga ke bawah. Makanya disebut doa sapu jaga gitu. Terus sapu bersih udah itu mah. Ditanya dunianya ke bawah, akhiratnya juga nggak ketinggalan gitu.
Itu udah kesohon setiap, makanya setiap ujung doa setiap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, gitu. Jadi sobar gitu. Jadi ketika kita diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, syakaro, maka kita bersyukur. Itulah kagumnya Rasulullah terhadap orang-orang mukmin yang ketika diberikan keleluasaan rezeki lalu ia bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Yang kedua, kagumnya Rasulullah terhadap orang-orang mukmin, wa idza asabathum dharra sabaru. Apabila terhadap orang mukmin itu diberikan musibah, diberikan kemadaratan, diberikan kekurangan, kurang masalah ilmu, kurang harta, kurang keleluasaan rezeki, kurang dalam segala kebutuhan, sobar terhadap apa yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sobar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kagum terhadap orang mukmin yang apabila diberikan musibah, diberikan cobaan, musibah apa saja, lalu ia sobar, maka Rasulullah sangat kagum terhadap orang mukmin tersebut. Fakana khairan lahu, maka orang mukmin tersebut akan diberikan kebaikan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kehidupan manusia itu, dalam kehidupan kita itu tidak selalu di atas, betul nggak? Itu sekarang jadi pejabat, besok jadi rakyat. Sekarang rakyat, siapa tahu besok jadi pejabat. Sekarang banyak duit, besok gitu. Sekarang bokeh, besok jangan bokeh terus gitu. Gitu. Makanya dalam kata Rasul, an-nasru ma'as sabri, setiap pertolongan disertai dengan kesabaran. Wal farju ma'al qurbi, setiap kebahagiaan pasti ada kesusahan. Itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang subur gitu, kadang kere gitu. Itulah realita kehidupan manusia. Makanya kalau kita misal ada tanjakan, pasti ada turunan gitu. Gitu. Itu mah udah ini. Kalau kita jalan, kita mau jalan ke Cianjur, mau pergi ke Jawa, tidak selalu di tol terus kan. Kita mau ke Jawa, gitu, tidak selalu tol terus. Pasti bakal kita nempuh jalan baik tanjakan maupun turunan gitu. Kenapa? Wal farju ma'al qurbi, setiap ada kebahagiaan pasti ada kesusahannya gitu. Kerasa gak kita ini baik sebelum rumah tangga maupun setelah rumah tangga? Ngalamin gak kita sebelum rumah tangga gitu? Pasti kita ngalamin itu. Tanya, ada bahagianya, ada itu susahnya. Apalagi sudah rumah tangga gitu, pasti kita ngalamin ada bahagianya, ada susahnya, ada cukupnya, ada kurangnya. Itu Allah menciptakan setiap perkara itu satu pasang. Ada langit, ada bumi, ada atas, ada bawah, ada selatan, ada utara, ada barat, ada timur, satu pasang.
Bahkan Allah menciptakan setiap perkara itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Setiap perkara makhluk Allah yang diciptakan satu pasang satu pasang. Allah menciptakan ayam gitu, ada jantan, ada betina. Allah menciptakan kambing, ada kambing betina, ada kambing. Yang paling ini manusia, ini jantan apa betina itu. Coba kalau kambing kan kita udah ketahuan ya, ini kambing jantan, ini kambing betina. Manusia ada laki, ada perempuan. Terus tambah manusia mah, ini laki apa perempuan ya gitu. Coba kalau hewan ada gak yang gitu? Ini ada gak kalau hewan? Gak ada kan? Gitu. Tapi hebatnya manusia itu namanya, ini laki apa perempuan ya? Gitu. Gitu. Kalau malam Yanti, kalau paginya Yanto. Gitu. Tapi kalau satu mah gitu udah ketahuan, ini jantannya, ini betinanya, ini lakinya, ini perempuannya. Manusia mah gitu, selain laki dan perempuan gitu ada tambahannya gitu. Nah, setiap kebahagiaan pasti ada susahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kejembaran rezeki pasti ada kekurangannya. Bahkan dalam surat, dalam Al-Quran diulang-ulang, alam nashrah laka sadrak, yang ujungnya fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, diulang-ulang sampai 2 kali. Karena apa? Pasti setiap kehidupan manusia itu mengalami pasang surutnya, seperti air laut kadang pasang, kadang surut. Begitupun kehidupan kita gitu, ada pasangnya, ada surutnya. Bahkan bukan masalah rezeki saja yang pasang surut, termasuk dalam ibadah juga. Betul kan? Kadang kita malas, kadang kita mau. Betul kan? Gitu. Kita malas lagi, malas ke masjid, malas kita sholat ke musola, udah aja di rumah aja kan. Gitu. Itu mah agak mendingan gitu, agak mendingan. Malas kita ke musola, sholatnya di rumah, agak mendingan. Ini yang istilahnya yang lagi ini gitu. Gitu. Di rumah saja sudah malas, apalagi ke musola, apalagi ke masjid gitu. Gitu. Yang paling khawatir, saya pernah mau ngisi Jumat di Masjid Al-Azhar sana. Karena posisi macet, saya gak keburu, sampai gak keburu saya keburu macet di sini nih, di Tegal Danas, kita mobil gitu. Akhirnya kita sholat gitu. Saya telepon, saya udah nggak bisa nih, macetnya di sini. Akhirnya kita sholat mampir di masjid yang di Tegal Danas di bawah Sirajul Karomaya, sholat di sana gitu. Pas kita udah sholat naik lagi gitu, ada orang yang udah tua itu, saya ngobrol sambil jajan, Amang tadi sholat Jumat gak? Gitu. Wah, Amang gak sholat gitu. Itu tukang dagang saya beli es gitu. Gitu. Emang Amang kalau hari Jumat gitu gak suka Jumatan gitu. Ya kadang kita Jumatan, kadang kita enggak. Ini mas saya tanya, Jumat kemarin Jumatan enggak? Enggak. Yang kemarin lagi enggak. Berarti 1 bulan ini Amang ya enggak gitu. Itu kalau itu Amang Jumatan di bulan ini saya beli semua
gitu. Bener saya ini buat anak santri udah aja gini saya gitu, beli sekarang nih gitu, ini es coba berapa semuanya gitu ya, paling 60 ribuan lah kita tanya, udah sekarang mah gitu, bungkus semua saya mau beli ini buat anak santri, tapi besok Jumatan ya gitu. Kalau besok Jumatan gitu, saya beli semua gitu, bagikan sama anak santri saya gitu. Itu nih nomor telepon saya gitu. Ceritanya dia sebelum Jumatan jam 11 udah telepon, Yai itu saya mau Jumatan gitu, sarungnya dia fotoin gitu. Itu udah habis Jumatan kata saya bawa ke sini, bawa ke Pasir Ranji gitu. Gitu. Pas lama-lama kita ngobrol, kenapa Mang? Gitu. Amang jangankan sehari-hari saya tanya, gitu. Sholat Jumat saja udah di ini, udah jarang. Gitu, wah ngobrol sana sini kemarin ditanya. Alhamdulillah Allah berikan taufik sampai sekarang ada yang memberikan kios. Saya pertemukan dengan salah satu pengusaha. Gitu. Kalau ente nih, istilahnya sering sholat, saya nanti pertemukan dengan salah satu pengusaha, akhirnya dia diberikan kios gitu, punya kios sendiri, nggak nyewa, nggak ini, dagang semaunya udah gitu. Alhamdulillah sekarang ngaji suka, sholat ya alhamdulillah. Karena saya rugi mah kalau aman sampai ditanya dunianya ibu, kata saya ditanya itu akhirat gitu. Belum tentu. Kenapa? Nggak ada bekal kan? Gitu. Makanya kita mah mendingan walaupun dunia ribu, gitu tanya. Akhirat mah kita berharap minta kepada Allah supaya dipermudah, supaya diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu kagum, sangat kagum terhadap orang mukmin yang apabila diberikan kesusahan, yang apabila diberikan kemadaratan, tapi ia bersabar atas segala musibah, atas segala kekurangannya. Rasulullah sangat kagum terhadap orang mukmin tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira terhadap orang mukmin yang apabila setiap berbuat kebaikan selalu dilandasi dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mah istilahnya walaupun ibadah ala kadarnya, sholat kita ala kadarnya, ngaji kita ala kadarnya, tapi kita berharap minta kepada Allah dibahagiakan dunia dan diselamatkan di akhirat, itu aja gitu. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, arba'un min sa'adatil mar'i ayyakuna antakuna jaujatuhu solihatan. Kata Rasulullah SAW, ada 4 perkara yang untuk kita mencari kebahagiaan di dunia. Mana? Antakuna jaujatuhu solihatan. Gitu. Pertama, kita mempunyai istri yang soleh, istri yang soleha. Yang kedua, wa auladuhu abroron. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan soleha. Gitu. Yang ketiga, wa khulatuhu solihina. Bercampur baurnya, berteman, kita bersahabatnya istri kita, anak kita, kita juga dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, akan bahagia orang tersebut apabila mempunyai istri yang soleh dan solehah, punya anak soleh dan solehah, istri yang solehah. Gitu, pasti itu harapan kita semua kan.
istri kita pingin soleh, ingin istri kita pingin nurut, pasti harapan kita semua gitu. Musibah kalau istri kita nggak nurut sama kita, betul nggak? Gitu. Kita pulang kerja capek, gitu. Habis capek, kehujanan, kepanasan, begitu pulang kita dimarah-marahin gitu. Gitu. Apa yang dibalas dengan kita? Gitu. Kalau kita nggak sobar, gitu, pasti dilawan sama kita. Jadi perang dunia, dunia ketiga. Gitu. Wahulatauhu solihina, anak kita, istri kita bercampur baur dengan anak-anak yang soleh, dengan istri-istri yang soleh. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu bi baladihi, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan rezeki di tempat kita sendiri. Kita orang Indonesia masih kerja di Indonesia gitu. Adapun kasabnya mah, kerjanya mah apa saja, yang penting halalan thayyibah. Nah, apabila dalam kehidupan kita itu diberikan istri yang solehah, anak yang soleh dan soleha, istri kita, anak kita bercampur baur dengan orang-orang yang soleh, terus kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang serba kecukupan, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, betul nggak? Dan akhirat pun insya Allah kita ada harapan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti harapan kita semua. Cuman modalnya ketika istri kita supaya soleh, anak kita supaya soleh, maka modalnya landasi dengan ilmu agama, didik dengan ilmu agama, cukupi dengan ilmu agama. Karena apa? Karena salah satu fondasi dalam kehidupan. Contoh, kita belajar sholat dari umur berapa tahun? Dulu di kampung sebelum kita datang ke Hajar Asri ke sini, pasti kita udah bisa apa? Udah bisa sholat. Minimal dulu kita diajarin di kampung kita gitu. Sebelum kita dewasa, belajar apa? Alif batasan dulu kan gitu. Dulu mah kan gak ada ikro gitu, a, ba gitu, alif kan, ba, ta ya gitu. Terus istilah habis itu kita diajarin apa? Jampe wudu. Dulu mah namanya juga bukan doa. Coba anak-anak baca jampe wudu kan gitu sama guru kita kan, dulu kita di kampung gitu. Terus habis ngaji, nggak ngaji kita digebuk, dipukul, betul nggak? Ngalamin nggak bapak seperti itu? Gitu. Jangankan istilahnya sama guru, sama orang tua saja. Dulu kan kita kalau mau ngaji jam 6 pagi, jam 6 gitu sore habis maghrib, jam 5 kita sudah disuruh apa? Sudah disuruh berangkat kan? Gitu. Kalau nggak mau pasti kita sama orang tua juga pasti diapa? Pasti dipukul. Gitu. Nggak ada dicari-cari. Coba kita sekarang, anak kita kalau nggak ngaji, bapak berani nggak mukul? Nih, anak kita nggak ngaji, anak kita nggak sholat, berani nggak bapak mukul sekarang? Gitu. Dulu makan kita gitu ya, sama orang tua kita nggak sholat, nggak ngaji, di apa? Dipukul kan kita. Itu saking sayangnya didikan orang tua terhadap kita. Sekarang apa yang buat kita sebagai orang tua? Kita sekarang kita tanya, berani nggak kita mukul anak kita, nyuruh anak kita? Kalau nggak nurut, kita mukul sama anak kita, berani nggak? Gitu. Pasti nggak berani sekarang.
apalagi guru pada ketakutan sekarang. Pada ketakutan gitu. Maka dengan itu udah ini cukup belum ya? Udah itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nggak kedengeran mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat baik buat diri kita, terutama buat keluarga kita, dan apa yang diharapkan oleh kita semua selalu mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, kecukupan dalam segala hal, dan dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala musibah, diraksa dari segala cobaan, dan apa yang diharapkan oleh kita semua selalu mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.